Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua. Tidak lupa sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga yaumil akhir kelak. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelumnya izinkan saya perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sabrina Ayurani Hasibuan dari Prodi Pendidikan Teknologi Informatika dan Komputer kelas A Stambuk 2020. Dan yang saya hormati Ibu Hapni Laila Siregar selaku dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam, dan yang saya sayangi rekan-rekan sekalian. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah singkat dengan topik yaitu sombong dalam pandangan Islam. Teman-teman sudah tahukah apa itu sombong? Nah, pada kesempatan yang berharga ini, saya akan menyampaikan sedikit pemikiran saya mengenai sikap tinggi hati atau kita menamainya sombong, angku, dan congkak. Mereka yang tinggi hatinya adalah orang-orang yang di dalam dirinya terdapat anggapan bahwa orang lain lebih rendah, diakui atau tidak. Mereka berpandangan dirinya di atas segalanya, sehingga semua yang ia pandang itu rendah. Sebagai akibatnya, ia akan mudah meremehkan orang lain, menolak bekerja sama, menolak berinteraksi, membangun tembok tinggi agar terputus silaturahmi. Jikapun ada yang sudi menyambung interaksi, biasanya diselipi perbuatan yang juga merendahkan. Orang sombong akan selalu menganggap dirinya paling tinggi dan memandang orang lain rendah. Hati orang sombong akan mudah mengeras, tidak mudah dinasihati karena ia menganggap dirinya itu paling bisa, paling pandai, paling terkenal, dan paling segala-galanya. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa taala pun telah menjelaskan dalam firman-Nya bahwa ia sangat membenci orang-orang yang senantiasa menyombongkan diri. Adapun bunyinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran Surah Luqman ayat 18. Sedangkan sombong dalam pengertian yang diberikan oleh syariat adalah orang yang menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hal itu seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang masih memiliki sikap sombong di dalam hatinya walau seberat biji sawi." Maka ada seorang sahabat yang bertanya pada beliau, "Sesungguhnya ada orang yang menyukai kalau pakaiannya itu bagus dan sendalnya baru." Maka Nabi menjawab, "Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan." Yang dinamakan sombong ialah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim nomor 91. Nah, teman-teman tahukah apa penyebab sombong dalam Islam? Nah, berikut sebab-sebab penyebab penyakit sombong, yaitu yang pertama itu faktor lingkungan dan keturunan. Seseorang itu tumbuh sangat berpengaruh dari faktor keluarga dan lingkungan di mana ia tinggal. Biasanya seorang insan tumbuh sesuai dengan sentuhan tangan kedua orang tuanya. Kata orang, buah itu tidak akan jatuh jauh dari pohonnya atau pokoknya, kecuali setelah ia jatuh ada yang ambil dan dibawa jauh dari tempat itu. Sifat-sifat dari orang tua itu baik, positif ataupun negatif, akan sangat berpengaruh sekali terhadap sang anak. Jika senang dipuji, merasa diri pintar, cantik, kaya, dan benar dan sebagainya, kalau pupuk dari kecil akan menjadi watak atau karir seseorang sampai ia dewasa kelak. Yang kedua yaitu
Penyebabnya itu sanjungan dan pujian yang berlebihan. Sanjungan yang berlebihan tanpa memperhatikan etika agama dapat diidentikan dengan penyembelihan. Sebagaimana yang disebut dalam sebuah hadis, seringkali sebagian orang yang terlalu berlebihan memuji sehingga seringkali membuat ia yang dipuji lupa diri. Dan yang ketiga yaitu penyebabnya bergaul dengan orang yang terkena penyakit sombong. Tidak asing lagi seringkali kita melatahi tingkah laku teman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan teman yang salih dan teman yang jahat adalah seperti orang yang berteman dengan penjual minyak wangi dan pandai besi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Teman akan membawa pengaruh besar dalam kehidupan seseorang jika dilihat dari sombong dalam Islam. Dan keempat yaitu penyebabnya itu kufur nikmat dan lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang diberi Allah nikmat tapi karena ia merasa nikmat itu berasal dari usaha dan ilmunya, bukan berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan bersaranglah di dalam diri hamba ini. Hamba ini sifat sombong yang tak pantas dimiliki dan dibanggakannya. Lihatlah sifat Qarun yang berkata, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Quran Surah Al-Qasas ayat 78. Hadirin sekalian, tinggi hati adalah akar derita umat manusia. Tinggi hati ini menjadikan iblis yang patuh bukan main pada Tuhan dikutuk menjadi makhluk hina sepanjang riwayat kehidupan di dunia hingga kiamat kelak. Tinggi hati menjadikan kita umat yang terputus dari rahmat Tuhan. Kita terputus dari kebaikan bersosialisasi, kita terputus dari indahnya kebersamaan dengan sesama manusia dan lainnya. Oleh sebab itu, saya berharap kita yang hadir di sini dan menyadari penyakit hati yang satu ini, buang jauh dalam pikiran dan yakini semua makhluk sama derajatnya sehingga hanya iman yang membedakan. Untuk itu jadilah kita manusia yang selalu tawaduk dan rendah hati. Jangan pupuk sifat sombong dalam diri kita, karena itu akan menjebloskan kita ke dalam neraka yang teramat panas. Setitik semburan dari panasnya api neraka itu tidak akan mungkin dapat kita menahannya. Apalagi seluruh tubuh kita dicemplungkan ke dalamnya, bisa hancur lebu meleleh bagaikan kertas yang hangus kena api hitam pekat ataupun piring plastik yang meleleh-leleh. Dan ingatlah, kayu api neraka itu berasal dari kayu dan manusia. Jangan sampai kita menjadi kayu di dalam neraka jahanam itu. Demikian sepatah dua kata yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bisa menjadi pengingat bagi saya dan semua yang melihat video ini. Mohon maaf jika ada kekeliruan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.